Jawa Timur ini wilayah pintu masuk perdagangan wilayah timur. Gitu. Betul. Potensi ini sebenarnya harusnya bisa digarap lebih maksimal kalau manajemennya lebih tertata. Kendala yang ada di dalam BUMD tentunya kami di DPRD Provinsi Jawa Timur itu dengan mitra komisi yang ada, mitra komisi yaitu BUMD dengan pemerintah itu punya keinginan yang sama. Bagaimana BUMD ini memberikan PAD yang bisa meningkat, ini juga efeknya juga potensi untuk pengembangan masalah tenaga kerja yang ada di Jawa Timur, masalah kapasitas pembangunan Jawa Timur itu juga akan meningkat. Kalau di lingkup SDM-nya itu bagus, insya Allah bisa bersaing lah, bisa bersaing dengan swasta. BUMD yang ada di pemerintahan Jawa Timur itu bisa untuk mengajak kolaborasi kerjasama, yang tentunya kita juga mengawasi kerjasama itu investasinya, tapi investasi harus saling menguntungkan, tidak merugikan. Lahir di kota para ulama, Jombang, pada 3 Desember 1980. Dialah Gus Ahmad Athoillah, atau yang lebih akrab disapa Gus Athoillah. Seorang santri, intelektual politik, pengusaha, sekaligus wakil rakyat yang tumbuh dari rahim pesantren dan mengabdi untuk umat serta bangsa. Perjalanan pendidikannya dimulai di MI Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, dilanjutkan ke MTS MMP Tambak Beras, dan MA MMA Bahrul Ulum Tambak Beras, sebelum kemudian memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Gus Athoillah menempuh pendidikan tinggi di bidang hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lalu melanjutkan studi magister di bidang ilmu politik di Universitas Airlangga Surabaya. Kiprah Gus Athoillah di berbagai organisasi telah dimulai sejak masa mahasiswa. Ia tercatat sebagai anggota Kohami, Bendahara PW IPNU Jawa Timur, Wakil Bendahara PESI GP Ansor Jombang, dan Ketua PESI IESNU Jombang. Saat ini, Gus Athoillah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Pusat RMI NU sejak 2015, Ketua di jajaran Pengurus Pusat Pagar Nusa sejak 2017, Sekretaris Dewan Pakar PW ISNU Jawa Timur sejak 2017, serta Pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga Surabaya. Ia juga dipercaya sebagai Ketua Panitia Nasional Hari Santri tahun 2017 dan Wakil Bendahara PP Himpunan Pengusaha Santri. Tak hanya aktif dalam organisasi, Gus Athoillah juga berkontribusi dalam dunia kerja dan usaha. Ia merupakan pemilik iKopi, sebuah coffee shop yang tumbuh dengan semangat kemandirian santri, tenaga ahli di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, serta saat ini mengemban amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan akar kuat dari pesantren, wawasan global, dan pengalaman panjang dalam organisasi serta pemerintahan, Gus Athoillah menjadi salah satu representasi nyata santri yang mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan tantangan zaman modern. Seorang santri yang tetap membumi, namun berpikir tinggi untuk masa depan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, kembali lagi bersama saya Cindy dalam podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Dan Tribuners, untuk episode kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang BUMD sebagai lokomotif perekonomian Jawa Timur, antara tantangan dan juga harapan. Nah, Tribuners, BUMD Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus menjadi penyedia layanan publik. Namun, dalam prakteknya, BUMD masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kinerja yang masih belum optimal, persaingan ketat dengan sektor swasta, serta persoalan manajemen. Dan akibatnya, harapan agar BUMD dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah atau PAD dan penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya terwujud.
Keberhasilan BUMD sangat bergantung pada pembenahan tata kelola, peningkatan kinerja, serta strategi yang mampu menyeimbangkan tujuan profit dan misi sosial. Selain itu, Tribuners, pemanfaatan potensi daerah, misalnya pada sektor perbankan, energi maupun air bersih, masih perlu digarap secara maksimal. Dan untuk mencapai hasil tersebut, BUMD dituntut dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan dukungan kebijakan pemerintah yang tepat. Dan untuk itu, Tribuners, untuk kita membahas lebih jauh ya tentang topik kita malam ini, maksud kami di episode kali ini, yakni BUMD sebagai lokomotif perekonomian Jawa Timur antara tantangan dan harapan, telah hadir bersama saya Bapak Ahmad Athoillah atau yang akrab disapa Gus Athoillah selaku anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Selamat datang Gus Athoillah. Selamat datang Mbak Cindy. Sehat nggih Gus nggih? Alhamdulillah, saya selalu. Alhamdulillah. Semoga bahagia selalu, Mbak. Amin. Itu yang terpenting ya Gus ya. Benar. Baik, Gus, ini mau langsung saja kita membahas ya Gus ya. Menurut Gus Athoillah, bagaimana pandangan dari Gus Athoillah mengenai peran strategis BUMD dalam menggerakkan perekonomian Jawa Timur, Gus? BUMD sendiri adalah badan usaha milik daerah, yang tentunya peran strategisnya itu sangat banyak untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Timur, terutama juga lapangan kerja. Salah satunya juga fungsinya adalah BUMD, di samping itu juga bisa memberikan masukan PAD pada Provinsi Jawa Timur, dan ini memang belum dikatakan belum bisa maksimal karena memang beberapa BUMD masih ada yang secara tata kelola manajemennya masih kurang dari sempurna, tapi ada juga BUMD yang sudah berjalan saat ini sudah baik seperti Bank Jatim, Bank BBR, terus juga PJU itu baik. Tapi ada beberapa BUMD yang memang kondisinya masih stagnan, seperti juga yang terkait dengan berhubungan dengan air bersih, contohnya penggunaan air bersih. Dan ini merupakan potensi yang sebenarnya kalau BUMD ini bisa ditingkatkan kualitasnya, ini kemanfaatannya juga untuk masyarakat Jawa Timur. Jadi tidak hanya berhubungan dengan untuk sebagai PAD, tapi dengan BUMD itu bisa berjalan tata kelola yang baik, tentunya ini akan bisa membuka potensi yang ada, terutama lapangan pekerja. Itu sebenarnya posisi BUMD Jawa Timur itu bisa menggerakkan perekonomian yang ada di Jawa Timur kalau tata kelolanya itu yang baik. Nah, berkaitan dengan itu Gus, berarti menurut Gus Athoillah, apakah BUMD saat ini tuh sudah benar-benar menjadi lokomotif ekonomi daerah atau masih sebatas pelengkap saja, Gus? Kalau sekarang BUMD yang ada, itu dalam penggerakan perekonomian daerah, ada beberapa BUMD yang saat ini memang seperti Bank Jatim tadi saya sampaikan, itu Bank Jatim itu sudah dengan kerjasama dengan UMKM, kemudian UMKM-nya ada, terkait dengan pembinaan UMKM-nya ada, itu sudah berjalan baik dengan jalan maksimal. Tapi ada juga BUMD yang belum bisa dikatakan maksimal, itu karena BUMD sendiri itu terutama di wilayah Jawa Timur yang merupakan salah satu lumbung pangan, lumbung pangan untuk energi, terus penggunaan teknologi yang tepat guna, menyesuaikan dengan potensi yang ada saat ini dengan digitalisasi, itu memang perlu didorong. Jadi tata kelola, baik itu sumber daya manusianya, manajemennya, ada beberapa BUMD yang kami di Komisi C, yang saat ini salah satu menjadi concern kami untuk mendorong JGU, itu salah satu BUMD, JGU, terus PWU, dan juga PT Air Bersih, itu untuk supaya lebih memaksimalkan tata kelola manajemennya. Mungkin bisa lebih dijelaskan Gus tentang apa tadi JGU? Jadi Provinsi Jawa Timur itu ada 8 BUMD, terutama salah satunya seperti Bank Jatim, PT Bank Jatim, PT Bank BBR, ada Petrogas, PJU, ada JGU itu Jatim Geraha Utama, Jatim Geraha Utama, terus PT Air Bersih, PT Air Bersih, PT AB. Nah, salah satunya berhubungan dengan PT AB
ini potensi penggunaan air bersih ada di Jawa Timur sangat besar. Tapi tata kelolanya kurang maksimal. Sehingga kita Komisi C itu mendorong kepada BUMD yang memang kurang maksimal untuk bisa berkontribusi, tidak hanya sekedar kita menarik pendapatan yang ada, kontribusi secara lebih bisa bermanfaat kepada masyarakat Jawa Timur, terutama hal yang berhubungan dengan air bersih. Ini juga salah satunya, contohnya itu adalah PT AB ini. Terus juga di PT yang seperti tadi Jatim Geraha Utama itu berhubungan dengan logistik. Logistik dan perdagangan, yang mana Jawa Timur ini wilayah pintu masuk perdagangan wilayah timur. Betul. Ini tentunya potensi ini sebenarnya harusnya bisa digarap lebih maksimal kalau manajemennya lebih tertata. Lebih tertata. Berarti sekarang sebetulnya sudah bagus, tapi kalau lebih optimal sangat lebih bermanfaat lagi ya Gus ya? Iya, masih kita dorong untuk itu. Karena memang kita melihat di tahun 2024 BUMD yang ada di Provinsi Jawa Timur ini untuk ada dividennya itu masih jauh dari apa yang harusnya potensi bisa diambil. Jadi hanya dari PAD Jawa Timur itu dari BUMD itu masih sekitar 2,01% lah. Jadi kurang lebih di tahun 2024 ya, 2024 itu 471 miliar. Jadi itu sebenarnya ada dan 471 miliar itu 450-nya itu berasal dari Bank Jatim. Oh, yang dominannya dari situ ya? Bank Jatim, Bank Jatim. Jadi ada yang dominan Bank Jatim, Bank BR itu ya sekitar 9 miliar. Yang Petrobras bagus sekitar ada 22 miliar. PT Siar itu juga bagus juga di angka 12, tapi potensi kalau digali Petrobras itu bisa sampai maksimal pada 40-50 bisa. Penggalian itu kalau dengan penggunaan manajemen yang bagus. Ini ada beberapa kendala yang ada di dalam BUMD, tentunya kami di DPRD Provinsi Jawa Timur itu dengan mitra komisi yang ada, mitra komisi yaitu BUMD dengan pemerintah itu punya keinginan yang sama. Bagaimana BUMD ini memberikan PAD yang bisa meningkat. Tentunya kalau PAD yang meningkat, ini juga efeknya juga potensi untuk pengembangan masalah tenaga kerja yang ada di Jawa Timur, masalah kapasitas pembangunan Jawa Timur itu juga akan meningkat. Betul ya. Itu yang ya BUMD kalau ini bisa memberi kemanfaatan yang lebih kepada masyarakat Jawa Timur. Itu yang sebenarnya kita dorong kepada BUMD. Gus, berarti dari hasil pengawasan Komisi C ini Gus, tantangan terbesar yang dihadapi oleh BUMD di Jawa Timur, apakah dari modal, SDM atau sebagainya? Salah satu tantangan besar di Jawa Timur adalah terkait dengan tata kelola sebenarnya, tata kelola manajemennya. Itu yang utama? Salah satu yang paling utama. Salah satu utama, oke. Yang kedua terkait dengan sumber daya. Sumber daya manusianya ini harusnya bisa menyesuaikan dengan kondisi perkembangan pembacaan yang saat ini, potensi-potensi ada. Jadi sumber daya ini tentunya, sumber daya manusia ini yang terutama yang kita dorong itu dengan hasil yang 2024 yang tidak sesuai target. Jadi 2024 itu ditargetkan sebenarnya PAD yang harus didapatkan dari BUMD itu 473 miliar. Ternyata targetnya 471. Jadi setelah melihat kok nggak usah target, apa kendalanya ini? Ternyata kendala salah satunya adalah tadi berhubungan dengan tata kelola, yang kedua adalah SDM. SDM. Maka kita kemarin juga Komisi C Jawa Timur kemarin juga saat membacakan pandangan komisi terkait laporan pertanggungjawaban di tahun 2024 itu kami mengevaluasi supaya jajaran direksi dan komisaris itu harus komisaris yang jajarannya itu harus berkompeten, berkompeten profesional. Itu kan mendorong itu. Karena adanya BUMD yang ada, kalau yang memanagenya ini tidak bisa memanage bagus, hanya pada fungsi-fungsi zona nyaman, tentunya kita juga mau penyertaan modal. Jadi penyertaan modal dari
provinsi untuk BUMD itu juga harus ada persetujuan dari Komisi C. Jadi kita mendorong penyertaan modal itu harus sesuai dengan kinerja yang bagus. Nah, kinerja bagus kalau SDM-nya itu tidak sesuai dan tidak profesional, nah ini kan menjadi tantangan sendiri. Ini salah satu menjadi evaluasi kita kemarin yang kita sampaikan. Jadi dari dalam dulu ya Gus ya? Iya, dari SDM-nya. Dari SDM-nya, yang paling penting dari SDM-nya. Jangan sampai kita nggak menginginkan BUMD itu dalam tanda kutip menjadi ladang tim-tim pemenangan ya. Iya. Yang hanya untuk supaya menempatkan posisi seperti itu. Walaupun kami nggak memasalahkan, saya nggak memasalahkan kalau itu ada tim pemenangan atau siapa relasi atau siapapun, tapi punya kompetensi yang bagus, profesional yang bagus, itu juga bisa juga menempati. Tapi dalam kenyataannya kan kenapa hal seperti ini jadi? Nyata SDM yang paling itu SDM-nya harus termanage dengan bagus. Kalau memang dalam perjalanan umpamanya direktur atau komisarisnya itu tidak sesuai target, tentunya itu harusnya ya diberhentikan atau diganti. Jadi memang berhubungan antara dari SDM kemudian ke tata kelolanya ya Gus? Tata kelolanya dan juga potensi eksternal. Sekarang banyak sekali juga pesaing bisnis di dalam swasta. Pesaing bisnis pada swasta. Sebenarnya juga merupakan tantangan tersendiri. Tentunya yang menjadi kalau di lingkup SDM-nya itu bagus, insya Allah bisa bersaing lah. Bisa bersaing dengan swasta yang ada. Karena pemerintahan kita di pemerintahan Jawa Timur itu bisa untuk mengajak kolaborasi kerjasama yang tentunya kita juga mengawasi kerjasama itu menginvestasinya, tapi investasi harus saling menguntungkan, tidak merugikan. Kita tidak ingin lah untuk terjadi lagi kayak kenapa potensi yang ada itu kemarin menurun. Ada penyetoran modal, tapi tidak bisa meningkatkan potensi yang ada di BUMD ada. Tapi itu memang kendalanya yang sedang dihadapi sekarang ya Gus ya? Saat ini kendalanya seperti itu. Baik, tapi kalau dari Gus atau Ila sendiri, Gus menilai kinerja BUMD saat ini ya itu seperti apa? Khususnya dari sisi kontribusi terhadap PAD. Kontribusi terhadap PAD, kami masih melihat BUMD walaupun seperti Bank Jatim yang besar 400 ya. Ini juga di 2025 ini juga untuk yang bisa potensi yang mau mendapatkan dividen sekitar masih 400. Sebenarnya bisa didorong untuk lebih dari itu. Apalagi dimaksimalkan sebenarnya masih bisa. Dimaksimalkan sangat masih bisa. Tidak hanya sekedar PAD aja. Jadi semuanya kita di 2025 itu kita potensi kemungkinan kita sudah PAD yang ada nantinya sekitar 488 miliaran. Tapi kita dorong bisalah untuk melebihi itu. Jadi ada beberapa sudah mulai untuk kita juga mendorong untuk pada beberapa provinsi dengan hearing dengan direktur komisaris untuk melihat bagaimana itu sudah kita hearingnya berkala. Yang menjadi situasi yang ada kok BUMD ini kurang naik, kita panggil, kita hearing apa yang menjadi kendala, apa yang bisa kita upgrade, kita rubah untuk bisa supaya BUMD itu bisa baik. Jadi tugasnya komisi ini memberi pengawasan, controlling, karena merupakan kita itu dengan mitra UPD, mitra BUMD itu adalah soal mitra, sehingga kita menginginkan tujuan kita sebenarnya sama. Keinginan kita itu bagaimana BUMD ini bisa mengangkat perekonomian yang ada di Jawa Timur. BUMD semua sudah memiliki, ada energi sudah ada, Petrogas, terkait pangan juga ada, terkait dengan air bersih juga ada, gitu. Terkait dengan yang berhubungan dengan anak perusahaan ada berhubungan dengan untuk alat-alat rumah sakit juga ada. Sebenarnya banyak potensi energi, lininya banyak. Ya, ini kan sebenarnya di Jawa Timur sendiri yang merupakan lumbung pangan nasional kan sangat mampu untuk mengelola itu. Sebenarnya potensi itu bisa melebihi, bisa sampai PAD tidak hanya sekitar
2,01% lah, bisa meningkat sampai 45% lah, kita yakin sebenarnya kalau pengelolaannya sehat. Potensinya itu seperti Potensinya itu. besar. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang itu Gus, berarti kan ini ada Bank Jatim tuh yang kontribusinya besar sekali. Iya. Tapi adakah BUMD yang bahkan stagnan gitu Gus? Dan itu tuh seperti apa cara untuk mengatasinya supaya dia lebih potensinya dia tuh lebih muncul gitu Gus? Iya. Di BUMD yang kurang bisa maksimal, kalau memang itu ada terkendalanya di SDM-nya, kita mengharapkan SDM itu juga harus diganti, terutama di open bidding, mengganti SDM yang berkualitas, dan juga terutama juga kita menginginkan dari pakar-pakar yang akademisi, para profesional, itu juga ikut andil di wilayah untuk peningkatan BUMD ini. Tentunya salah satu dorong yang selalu kita lakukan dari beberapa BUMD yang memang kondisinya stuck, itu salah satu yang menjadi masalah ya di SDM dan tata kelola sebenarnya. Jadi itu yang perlu harus kita rubah dulu. Core problemnya. Dan kebanyakan juga beberapa anak perusahaan yang ada di BUMD itu tidak fokus ke core bisnis yang ada. Tentunya ini kan semuanya jadi bercabang fokus-fokusnya. Iya, fokusnya bercabang. Sehingga ini yang menjadi tantangan sebenarnya, dan tantangan dan juga peluang. Kami yakin masyarakat Provinsi Jawa Timur banyak lah yang ahli di bidang itu. Betul ya. Monggo di open dan juga mendorong untuk pemerintah provinsi supaya BUMD yang memang masih stuck atau masih mengalami kerugian, itu supaya dirombak terkait dengan SDM-nya. Itu dulu SDM-nya. Sehingga itu paling penting, karena adanya SDM itu akan bisa membuat set plan dan core bisnis yang lebih baik untuk perbaikan BUMD yang masih stuck itu. Oke, berarti memang dari dalamnya dulu yang dirombak ya, Gus ya. Yeah. Baik, kemudian Gus Athoillah, bagaimana Gus dari DPRD memastikan bahwa tata kelola BUMD itu berjalan transparan, akuntabel dan bebas dari KKN? Yeah. Kita untuk mendorong itu, kita minta untuk auditor dari BPK, dari inspektorat, untuk mengaudit BUMD itu semuanya. Dari audit dan juga dari akuntan yang memang profesional. Dari hasil audit itu juga kita mintakan untuk ditransparansikan, dipublikkan. Hingga pengawasan itu tidak hanya dari internal, tapi juga dari eksternal masyarakat Jawa Timur juga ikut menilai dan mengawasi itu. Ya, transparansi itu penting. Jadi dalam iya, luar iya gitu ya. Sehingga setelah diaudit, hasil auditnya itu dipublikkan. Mana BUMD apa? Sehingga masukan-masukan dari masyarakat Jawa Timur yang mana ikut memiliki dari BUD Jawa Timur, memiliki pemerintah Jawa Timur bersama untuk kemajuan Jawa Timur, itu bisa memberi masukan dan bisa tahu bahwa kinerja BUMD yang bagus, menghasilkan pendampingan UMKM, tenaga bagus. Yang tidak bagus, diberi masukan. Ini sebenarnya harusnya seperti apa. Sehingga penilaiannya tidak hanya internal, tapi eksternal. Itu yang supaya terjadi transparansi dan akuntabel dalam tata kelola yang ada di dalam BUMD. Dan harapannya setelah nanti kalau misalkan memang ada yang kurang, memang dibuat sebagai PR ya untuk mereka berbenah gitu ya. Iya. PR kita semua ya, kita semua juga berbenah. Karena kita juga menginginkan kemandirian untuk Provinsi Jawa Timur, mandiri dengan mengoptimalkan potensi yang ada BUMD, tentunya tidak tergantung dari dana penyertaan pusat atau dari dana yang lain, tapi dari kemandirian BUMD ini akan mendorong bisa mengembangkan perekonomian masyarakat Jawa Timur. Oke, baik, Gus. Selanjutnya, Gus, apa mekanisme pengawasan DPRD terhadap BUMD agar tepat sasaran dan juga tidak membebani APBD? Yang kita lakukan selama ini dari Komisi J itu ada pertemuan berkala, pertemuan berkala dengan komisaris dan juga dengan direktur yang ada. Dan BUMD ini kan kalau di Jawa Timur itu masih ada di bawah Biro Perekonomian. Biro Perekonomian itu BUMD. Kita dengan Biro Perekonomian sebagai yang membina dan melingkupi BUMD itu. Dari pengawasan itu, dari hasil yang pengawasan itulah akan menjadikan kita untuk memunculkan bagaimana solusi.
Terutama setelah itu kita juga menginginkan adanya partisipasi dari akademik, dari profesional. Itu juga ikut andil di bagaimana membuat masukan, membuat bagaimana BUMD ini bisa berjalan dengan baik, dan juga menginginkan bahwa partisipasi masyarakat itu juga harus ada. Salah satunya BUMD harus mengungkapkan selain transparansi juga mengadakan kegiatan CSR-nya itu untuk bisa memberi pemahaman kepada terutama anak muda. Kita harusnya pada anak muda Jawa Timur untuk bisa tahu bahwa BUMD ini juga merupakan badan yang milik Jawa Timur, yang milik kita bersama. Monggo untuk bagaimana BUMD ini kita bareng-bareng untuk bisa mendorong bahwa BUMD Jawa Timur itu bisa meningkat. Terutama salah satunya yang terakhir itu adalah terkait dengan investasi. Investasi kerjasama itu juga kita juga akan memantau dulu sebelum adanya investasi. Kita harus memantau apakah investasi ini merugikan atau sama-sama menguntungkan. Jadi jangan sampai ada investasi terus ternyata investasi ini tidak sesuai dengan bisnis plan yang bisa dipertanggungjawabkan. Berarti bukan investasi jadinya? Bukan investasi. Itu hanya membantu tapi hilang aja. Kita enggak ini. Makanya penyertaan modal ini selalu kita jaga. Sebelum ada penyertaan modal yang disertakan ke BUMD, kita menginginkan para direktur dan komisaris memberikan penjelasan terkait plan bisnisnya untuk bagaimana gerak dari investasi yang akan diberikan pada perusahaan-perusahaan yang ada itu. Oke, baik. Gus, selanjutnya Gus ketahuilah sektor mana sih yang sebaiknya menjadi fokus BUMD ke depan untuk menjawab tantangan ekonomi di Jawa Timur? Apakah energi, pangan, transportasi, keuangan, digital? Di semua sektor itu. Semua itu masuk ya? Kalau itu bisa sangat terjadi, Mbak. Karena apa? BUMD Jawa Timur sudah ada di wilayah itu masing-masing. Kalau semua fokus di core bisnis sistemnya yang ada, itu akan berjalan dengan saling sinergi terintegritas. Jadi Jawa Timur itu merupakan lumbung pangan terbesar senasional, potensi. Perdagangan, transportasi sendiri Jawa Timur itu ada merupakan di gerbang di wilayah timur. Itu juga sekarang sudah merupakan gerbang Nusantara ya, gerbang Nusantara Jawa Timur, wilayah timur itu juga potensi. Terkait dengan digital teknologi, ini Jawa Timur punya peluang yang besar untuk bisa menggunakan e-commerce dengan masyarakat Jawa Timur begitu banyak, membuka e-katalog, e-commerce yang bisa memasukkan UMKM yang ada di Jawa Timur. Iya, betul. Mulai dari hulu dari kerjasama dengan BUMN. Biasa ada BUMN yang BUMN terkait berhubungan dengan energi, BUMN energi, tadi Petrogas kerjasama dengan BUMN energi, yang berhubungan dengan transportasi bisa kerjasama dengan BUMN energi, terutama kerjasama dengan swasta. Berhubungan dengan pertanian pangan, ini bisa kerjasama nantinya dengan Koperasi Merah Putih. Itu dari hilirnya itu akan bisa ketemu. Jadi tentunya ini akan dari desa yang punya potensi untuk banyak desa Jawa Timur punya terkait buah-buahan, baik langsung pada fokus pada peningkatan Jawa Timur, tidak melalui banyak sektor yang akhirnya dalam tanda kutip banyak maklar-maklar yang gitu. Jadi langsung fokus antara government to government dan kerjasama yang ada. Ini potensinya bisa bergerak sama, intinya core sistemnya itu setiap BUMD itu harus fokus ke core sistem masing-masing. Jadi tidak hanya satu ya, itu bisa semua berjalan beriringan, fokus di masing-masing lini gitu ya. Ya, makanya itu kita katakan akan menjadi terintegrasi dengan sistem yang ada, penggunaan teknologi digital yang ada. Tentunya ini kan juga paling penting SDM-nya kan juga harus tahu terkait dengan pemetaan dan juga situasi saat perekonomian saat ini bagaimana. Itu harus bisa mengupgrade terus, punya feel bisnis yang bagus, tapi juga punya feel sosial. Karena BUMD ini tidak hanya sekedar profit, tapi bagaimana BUMD itu juga memberi kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat Jawa Timur. Berkaitan dengan SDM, berkaitan dengan SDM di masing-masing BUMD, Gus. Nah, inovasi atau terobosan apa yang diharapkan dari BUMD agar mampu bersaing dengan swasta maupun BUMN? Sebenarnya informasi yang terkait dengan SDM itu tentunya untuk menjabat
sebagai komisaris atau direktur itu harus ada kompetensi yang sangat ketat menyesuaikan dengan BUMD ada. Kalau terkait petugas harus yang memang ahli dan kompeten di wilayah itu. Tidak hanya ahli dan kompeten, tapi bagaimana bisa memanage bahwa BUMD ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, terutama PAD. Dan tentunya kompetensi ini harusnya juga merupakan dari kita sebagai Komisi 7 juga mengawasi. Salah satunya saat ada open bidding terkait dengan pendaftaran direktur atau jajaran komisi direksi, itu kita menginginkan sebelum tim sel dan juga yang diputuskan oleh pemerintah provinsi siapa akan menjadi direktur maupun komisaris, itu calon-calon itu dihiringkan kepada kami. Mereka menjelaskan terkait plan bisnisnya masing-masing. Sehingga kita sebagai pengawasan tahu, nanti kalau yang terpilih oleh pemerintah provinsi, umpamanya dipilih oleh tim sel provinsi sebagai kompeten si A. Kita waktu itu sudah tahu, ternyata si A. Waktu itu menjelaskan terkait bagaimana peluang potensi bisnisnya seperti ini. Ternyata waktu itu nggak sesuai, kita bisa tahu, kamu dulu nggak gini, tanggung jawabmu apa? Kamu kalau nggak bisa berubah harus diganti, karena ada tanggung jawabnya. Tidak, kita itu hanya sekedar diberitahu ini sudah ada perubahan dan yang terpilih ini. Itu kan jadi kita pengawasan tahu-tahu sudah terawasi sudah jadi. Itu salah satunya menjadi biar balance. Kita pengawasan tapi pengawasannya sudah mulai dari mengawasi konsisten dari para calon-calon yang akan menjadi direksi komisaris. Sehingga kita tahu. Karena secara aturan memang adanya pemilihan itu teropen bidding. Jadi memang terlibat dari awal supaya tahu ini berkembangnya ini bagus nih di awal, hearingnya bagus, tapi kok sejalan waktu kok jadi seperti ini. Itu kan salah satu menjadi suatu bukti bahwa penting kalau memang nggak konsisten dengan apa yang kamu jelaskan waktu hearing dengan kita para calon itu dan yang terpilih itu, lah apa yang menjadi tanggung jawab kamu? Jangan sampai saat sudah terpilih kita nggak tahu apa yang menjadi plan bisnisnya, saat kita hearing bahasanya saya masih baru dilantik, itu kan tinggalan lama, itu kan nggak benar. Itu sesuatu yang bukan bagi bisnis, itu suatu yang ini bagaimana penjelasannya Anda sebagai direktur kok mengungkit masa lalu yang tidak ini. Keinginan salah satunya adalah pengawasan terkait itu. Yang memilih memang pemerintah provinsi, kita nggak ikuti pemilihan itu, tapi kita inginkan calon-calon itu diiringan kita biar mereka menjelaskan bisnis plan-nya masing-masing, banyak membuat PT Air Bersih ini, PT AB supaya bisa meningkat lagi, dia menjelaskan terkait plan bisnisnya, calon A, calon B, calon C, calon D, terserah nanti yang ternyata menurut tim selnya itu yang terbagus mana. Nanti kalau itu kan bisa, kamu dulu menjelaskan ini ternyata nggak sesuai, apa tanggung jawabmu? Mundur, ganti? Kita tahu, kita tanggung jawabnya jelas itu. Baik. Untuk bisa mengawasi dan kontrolinya itu. Iya. Baik, Gus. Selanjutnya Gus, tadi ini ngomongin tentang BUMD yang berkontribusi terhadap PAD. Jadi berorientasinya hanya pada profit. Tapi kalau selain berorientasi pada profit itu seperti apa caranya untuk mendorong BUMD juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat? Itulah kelebihan BUMD dibanding tidak hanya segala profit saja. Kelebihannya harusnya BUMD yang memiliki Provinsi Jawa Timur juga harus bisa bermanfaat pada masyarakat Jawa Timur. Salah satunya juga kalau BUMD itu sehat, tentunya tenaga kerja yang ada bisa meng-hiring tenaga kerja. Yang kedua bisa meningkatkan kerjasama dengan UMKM, kerjasama dengan yang ahli IT, anak-anak muda dengan IT, yang kerjasama dengan itu peningkatan SDM yang ada di masyarakat Jawa Timur untuk supaya bisa bermanfaat, terutama dalam UMKM sebenarnya. Jawa Timur itu berhubungan dengan UMKM, sampai sekarang itu kan memang tidak hanya sekedar memberi bantuan, tapi pembinaan, penyertaan. Seperti Bank Jatim, Bank BPR itu sudah ada pembinaan yang ada. Begitu juga Petrogas, ada CSR-nya yang juga mengikutkan komunitas-komunitas masyarakat di sekitar, masyarakat juga Jawa Timur, untuk ikut andil meningkatkan terkait dengan SDM-nya itu. Mendorong untuk fokus bagaimana masyarakat Jawa Timur ini bisa terkait dengan
ekonominya, begitu juga SDM-nya. Ini juga terangkat. Yang menjadi PR itu ada terkait IT-nya ini sebenarnya. IT ya. IT malah menjadi PR. Karena selama ini kami lihat di BUMD masih belum mengupgrade, menyesuaikan dengan bahwa IT ini bisa mudah untuk menjadi integrasi yang bagus. Ini yang kita dorong sebenarnya salah satunya. Salah satunya bisa dorong. Maka itu juga harus mengajak dengan kalangan akademisi dan profesional berhubungan dengan IT untuk pengelolaan BUMD yang lebih baik lagi. Oke, baik. Gus, berarti tadi sudah ngomongin tentang sinergi BUMD dengan UMKM, koperasi, kemudian ada startup lokal juga. Nah, sejauh mana Gus sinerginya dalam memperkuat ekonomi daerah? Sampai sekarang sih saya kira masih kurang ya. Masih banyak potensi yang penggalian potensi ini yang memang harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Selama ini sudah bagus, saya katakan sudah bagus karena sudah memulai terkait ini. Tapi potensinya berhubungan dengan IT digital ini masih belum maksimal dengan terkait dengan potensi. Karena anak muda, sekarang generasi milenial, usia produktif ini kan sekarang banyak. Betul, ya. Ini merupakan suatu tantangan sebenarnya. Juga peluang bagi BUMD untuk bisa hadir di wilayah itu. Chance-nya sebenarnya besar. Chance-nya besar, iya. Yang besar. Kalau ini bisa anak-anak yang produktif ini, teman-teman pasar Jawa Timur, anak-anak muda yang produktif ini bisa dirangkul, terus dia potensinya bisa ditingkatkan, ini tentunya akan bisa membawa kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Ini dengan syarat BUMD-nya itu harus sehat. Ya, dari dalamnya dulu tadi ya. Sehat. Maka segera ini sebenarnya kita dorong untuk perbaikan itu. Baik, terakhir Gus Atoila, pesan dan harapan Gus terhadap pengembangan BUMD dalam 5 tahun ke depan supaya benar-benar menjadi lokomotif perekonomian Jawa Timur dan bukan hanya sekedar simbol saja. Baik, monggo. BUMD yang merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Jawa Timur itu harus untuk lebih memperbaiki tata kelola dan manajemennya, serta untuk transparansi, akuntabelnya juga bisa terintegritas dengan menggunakan kondisi teknologi yang saat ini. Karena dengan adanya BUMD yang sehat, yang bisa akan membawa kemanfaatan pada masyarakat Jawa Timur, dan juga akan bisa meningkatkan PAD Provinsi Jawa Timur, yang mana hasil PAD itu juga untuk pendidikan, kesehatan, juga untuk infrastruktur yang ada di Jawa Timur. Semoga BUMD 5 tahun depan akan lebih baik lagi dan semua BUMD bisa berbenah lebih baik lagi dengan SDM yang berkualitas dan profesional. Baik, terima kasih banyak Gus Atoila atas waktunya dan semoga yang diharapkan dari BUMD juga terkabul ya secepatnya. Amin. Baik, matur nuwun sangat sekali lagi dan Tribuners terima kasih juga telah menonton episode kali ini di podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Saya Cindy pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.